Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin beserta stafnya, yang kami hormati para tokoh, para sesepuh, para kiai, para asatiz yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kenapa kita bersyukur? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita itu begitu banyak, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bahkan dikatakan apabila kita mau menghitung nikmat Allah dan kita jadikan air di lautan itu dijadikan tinta dan pepohonan di dunia ini dijadikan pena untuk menulis nikmat Allah, maka yakinlah tidak akan cukup untuk menghitungnya. Bahkan ketika kedua hal itu dilipat gandakan berkali-kali lipat, tidak akan cukup untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam ini merupakan nikmat yang sangat berharga. Orang punya uang banyak belum tentu bisa mendapatkan nikmat iman ini. Punya harta berlimpah belum tentu bisa membeli nikmat iman. Punya jabatan tinggi belum tentu mendapatkan nikmat iman. Maka wajib kita bersyukur. Kenapa? Karena kita ini bukan siapa-siapa. Harta tidak banyak. Jabatan ya rakyat kecil lah, ya kan. Silsilah bukan dari keluarga yang terhormat. Tetapi kita masih diberikan Allah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga kita semua diberikan kesempatan istiqomah melaksanakan sholat taraweh pada malam hari ini. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur ya, bukan hanya kita mengucapkan alhamdulillah saja, melainkan ada cara yang lebih maksimal dalam kita bersyukur. Bagaimana caranya? Caranya adalah memaksimalkan nikmat yang kita miliki senantiasa untuk beribadah kepada Allah. Karena memang nikmat yang kita punya itu tujuannya adalah untuk ibadah. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak diciptakannya jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara bersyukur yang baik adalah memaksimalkan nikmat yang Allah berikan semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Kita diberikan kelebihan harta, maka jadikan harta kita itu bermanfaat di jalan Allah. Sedekahkan, infakkan ke masjid yang sedang dibangun, bantu orang-orang yang sedang kesulitan, bantu orang-orang yang mungkin memiliki hutang piutang. Maka itu bermanfaat harta yang kita miliki. Kita yang diberikan nikmat jabatan tinggi, maka jadikan jabatan itu untuk meninggikan syiar-syiar Islam. Jangan sampai kita diberikan jabatan tapi tidak punya andil dalam menegakkan syariat Islam. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita semua umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Nabi yang luar biasa istiqomah berjuang menegakkan Islam ini, menyebarkan Islam ini. Bayangkan kalau Nabi Muhammad mungkin menyerah, tidak menyebarkan lagi Islam, mungkin barangkali bisa jadi hari ini kita tidak bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
telah ada dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Maka kita sebagai manusia yang mengaku umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sepantasnya kita mengikuti Rasulullah, menjadikan beliau sebagai satu-satunya tauladan. Karena memang Rasulullah itu adalah contoh yang paling sempurna. Jangan sampai kita kalah sama orang di luar Islam. Adalah salah satu orang berkebangsaan Amerika, agamanya Yahudi. Tetapi dia menulis buku, ini namanya Michael Hart, dia menulis buku 100 orang paling berpengaruh di dunia. Dan apa? Dia menempatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di peringkat pertama orang yang paling berpengaruh di dunia. Jadi orang kafir aja mengakui bahwa Nabi Muhammad itu contoh yang sempurna, contoh yang paling agung. Maka malu kita sebagai umat Islam kalau tidak menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Dan kita berdoa semoga pada hari kiamat nanti kita diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini malam keberapa ya? 9 apa 10? 9 ya. Malam ke-9, sholat isyanya ya lumayan lah, masih setengah masjid. Jadi biasanya siklusnya itu hari pertama sampai hari 10 ya masjid masih lumayan full. Biasanya 10 hari kedua masjid kosong, paling 1, 2, 3 saf. Hari ke-20 sampai ke-30 apalagi menjelang lebaran biasanya full lagi. Jadi ini siklus jumlah jamaah masjid yang ada di Indonesia, kebanyakan seperti itu. Jadi kita memasuki hari ke-9, malam ke-9 Ramadan. Kalau bercandaannya berarti lebaran tinggal 21 hari lagi. Jadi kita ini ya, jadi ketika Ramadan itu ada candaan-candaan khusus. Ya. Baru pertama puasa, alhamdulillah lebaran tinggal 29 hari lagi. Baru hari pertama puasa update status WA. Lihat kecoa siang-siang dikirain kurma. Lagi nyuci piring sore-sore, ngelihat emak lagi nyuci piring pakai sunlight hijau. Ngelihat sunlight dikirain sirup marjan. Jadi dalam Ramadan itu ada candaan-candaan tersendiri. Memang luar biasa spesialnya bulan Ramadan. Ada lagi yang bilang, dengar azan zuhur kok rasanya mirip azan maghrib. Biasanya begitu, candaan-candaan khusus yang tidak bisa kita temukan di luar bulan Ramadan. Karena memang bulan Ramadan ini bulan yang sangat spesial yang Allah berikan untuk kita. Dikatakan dalam hadis, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar sufiddatis syayatin. Jadi ketika memasuki bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan para setan dibelenggu. Inilah spesialnya bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu adalah impiannya orang hidup. Kalau orang yang sudah meninggal, impiannya bagaimana dia bisa hidup lagi lalu beramal soleh di dunia, maka impiannya orang hidup adalah bagaimana umurnya bisa sampai di Ramadan berikutnya. Makanya mumpung kita masih diberikan kesempatan beribadah di bulan Ramadan tahun ini, kita maksimalkan ibadah yang bisa kita lakukan. Lantas bagaimana cara kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini? Caranya adalah kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Tanamkan dalam hati kita bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Kesempatan terakhir yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Kalau kita sudah menanamkan mindset seperti itu, insya Allah ibadah kita akan semangat. Bahkan tanamkan juga bahwa hari ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia ini. Kalau kita tanamkan mental seperti itu, maka insya Allah kalau orangnya punya akal pasti ibadahnya full. Ya gimana sih, nggak takut misal lagi duduk di rumah, tiba-tiba polisi datang, nangkep. Ya, pas ditangkap tiba-tiba divonis, besok Anda dihukum mati.
Kira-kira apa yang akan dilakukan? Apakah duduk diam saja sambil nunggu ajal? Atau justru ibadahnya full? Pasti insya Allah orang yang memiliki iman, orang yang memiliki akal, pasti akan ibadahnya full tuh. Ya, yang nggak pernah sholat jadi sholat 5 waktu. Yang hanya sholat 5 waktu di rumah jadi sholat 5 waktu di masjid. Yang hanya sholat 5 waktu di masjid tanpa sholat sunnah rawatib ditambah 12 rakaat sunnah rawatibnya. Yang tadinya hanya itu ditambah lagi tahajudnya, ditambah lagi duhanya. Maka begitulah cara kita untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Karena rugi ya, kalau kita masih merasakan Ramadan di tahun ini tapi kita tidak memaksimalkannya. Karena Ramadan ini bulan yang sangat spesial. Apa spesialnya? Siang hari kita dibukakan ampunan oleh Allah, malam harinya dibukakan ampunan oleh Allah juga. Dikatakan dalam hadis, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, puasa artinya berarti dari pagi sampai menjelang maghrib, dengan keimanan dan mengharapkan ampunan Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua redaksinya hampir sama, cuma beda satu kata. Dikatakan man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan mengharapkan keimanan, dan mengharapkan ampunan Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang saudara mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 2 kesempatan Allah bukakan pintu ampunan untuk kita. Yang pertama man shauma, ketika kita berpuasa. Yang kedua ketika kita sholat malam. Maka maksimalkan kedua kesempatan ini mumpung kita masih dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita rugi. Orang yang rugi itu orang yang sudah selesai Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang rugi. Jadi kalau mau dosa kita diampuni gampang. Ya, tinggal puasa saja. Tetapi puasanya bukan hanya sekedar menahan lapar. Dalam lanjutan redaksi hadisnya, imanan wahtisaban. Kita melakukan puasa dengan keimanan, dengan yakin pada Allah agar kita mendapatkan ampunan dari Allah. Begitupun kita sholat taraweh. Kalau kita cuma sholat taraweh, datang ke masjid, ngikut imam, di belakang imam, imam doa, sudah pulang selesai, tanpa kita menanamkan dalam hati, tanpa keimanan yang hakiki, tanpa memohon ampun dari Allah, maka taraweh tersebut mungkin dapat pahala, tetapi tidak sebanyak kalau kita mengharapkan ampunan dari Allah. Maka sebelum kita beribadah di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, kita tanamkan keimanan dan setiap hari kita muhasabah diri, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Jangan sampai kita jadi orang yang merugi. Ya, sudah puasa, nahan lapar, nahan haus, tiba-tiba selesai puasa nggak dapat ampunan. Rugi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara mati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih yang saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hadis tadi dikatakan bahwa semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Tetapi ternyata ada dosa yang tidak diampuni. Meskipun kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, salat malam dengan sungguh-sungguh. Jadi ada beberapa dosa yang tidak Allah ampuni begitu saja. Harus dengan taubatan nasuha. Apa dosanya? Dosa pertama yang Allah tidak akan ampuni meskipun kita berpuasa di bulan Ramadan adalah dosa kesyirikan. Ini dosa yang paling utama. Percuma kita puasa, nahan lapar, nahan haus, tapi kita masih melakukan kesyirikan, maka Allah tidak akan memberikan ampunan kepada kita. Karena menyekutukan Allah itu adalah dosa yang paling besar. Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali yang bersangkutan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beberapa ulama menganjurkan sebelum kita memasuki bulan Ramadan ada beberapa persiapan yang kita lakukan. Salah satu persiapannya adalah taubatan nasuha. Agar apa? Agar menjelang Ramadan kita masuk Ramadan dalam keadaan yang terbebas dari dosa, terutama dosa syirik.
Dosa syirik ya, itu bisa menghapus seluruh pahala amal ibadah kita dari kita akil balik sampai kita melakukan kesyirikan tersebut. Jadi kalau kita melakukan dosa syirik, bapak-bapak, ibu-ibu, dari kita balik, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita sedekah, sampai kita dewasa terus melakukan kesyirikan, maka amal ibadahnya akan terhapus oleh Allah. Akan hilang begitu saja amal pahala kita selama kita ibadah selama itu. Dan ini adalah dosa yang darurat di Indonesia ini. Begitu banyak kita saksikan, terutama saudara-saudara kita mungkin yang di kampung misalnya. Ada yang sakit, jadi yang diutamakan bukan kepada Allah dulu, tetapi kepada orang pintar dulu. Atau ada yang sakit sudah ke dokter, bertahun-tahun ke dokter, bolak-balik ke rumah sakit, tidak ada kesembuhan, akhirnya perginya ke orang pintar. Nanti orang pintarnya bilang apa? Ah, ini mah bukan orang jauh. Pasti begitu tuh orang pintar tuh. Ya kan, dukun-dukun tuh begitu. Kita datang pasti dibilangnya apa? Ah, ini mah bukan orang jauh. Yang ada justru kita menjadi firasat buruk kepada orang-orang di sekitar kita. Justru itu menimbulkan perpecahan di antara keluarga. Nah, ini nanti masuk dosa yang kedua. Dosa kedua yang tidak Allah ampuni adalah memutus tali silaturahim. Ini dosa yang Allah tidak akan ampuni sampai yang bersangkutan bertaubat kepada Allah dan menyambung kembali tali silaturahminya. Kenapa? Karena Allah itu benci dengan perpecahan. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu. Jadi selalu ditegaskan dalam Al-Quran itu berapa kali kita dapatkan peringatan jangan kalian berpecah belah. Maka dosa kedua yang tidak akan Allah ampuni adalah memutus tali silaturahmi. Nah, untungnya kita tinggal di Indonesia. Di Indonesia itu ada budaya yang bagus. Biasanya sebelum kita masuk Ramadan itu ada budaya saling memaafkan. Biasanya anak ke rumah orang tuanya meminta maaf kepada orang tuanya, ke rumah saudara-saudaranya meminta maaf jika ada kesalahan, ke rumah teman-temannya, tetangganya dan lain sebagainya untuk mohon maaf lahir dan batin. Untuk apa ya? Memang itu untuk agar bagaimana supaya kita masuk Ramadan itu bersih dari dosa. Karena rugi kita sudah latihan dari bulan Rajab masuk bulan Sya'ban. Pas Ramadan ternyata nggak dapat ampunan. Karena apa? Karena ada dosa yang masih nyangkut. Maka jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan sampai kita melakukan kedua dosa tersebut. Jadi sebenarnya dosa-dosa yang tidak diampuni Allah itu ada beberapa, tapi kita bahas dua saja tadi. Dosa pertama adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dosa yang kedua adalah dosa memutus tali silaturahmi. Maka jamaah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita mungkin yang masih ada melakukan kesyirikan dalam diri kita, ya dalam perilaku kita sehari-hari, segeralah bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagi kita yang masih memiliki memutus tali silaturahim kepada saudara-saudara kita, segeralah sambung tali silaturahim itu. Karena apa? Agar kita selesai Ramadan nanti menjadi seorang yang pemenang. Pemenang dari apa? Diampunkan kita dosa-dosa oleh Allah dan mendapatkan pahala, kita panen pahala selesai di bulan Ramadan nanti. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan datangnya dari saya pribadi, dan akhirnya semoga di Ramadan malam ke-9 ini kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beribadah kepada Allah. Kita diberikan kesabaran bagaimana kita bisa berpuasa secara maksimal, sholat malam maksimal, tadarusnya maksimal. Yang tahun lalu cuma sekali khatam jadi 2 kali khatam, yang tahun lalu 2 kali khatam jadi 3 kali khatam, dan kalau perlu ditadaburi daripada makna-makna ayat yang kita baca. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.